warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum kami kami akan mempraktikkan praktik coaching kasus kasus satu, di mana kasusnya itu adalah Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi ini? Adapun pembagian perang dari praktik coaching ini, uh, saya sendiri Kasmir sebagai coach, kemudian coachingnya adalah Andi Fadlia, kemudian sebagai pengamat Ibu Sri Rahmawati dan Ibu Sri Rahayu. Nah, inilah praktik coaching yang akan kami lakukan. Hai, lagi apa Nak Fadlia? Saya lagi kerja tugas, Pak. Tugas, tapi kenapa menyendiri? Kenapa tidak bersama dengan teman yang lain? Iya, Pak. Saya malas Mendapatkan bekerja sama solusi mereka. dari masalah saya, Bu. Oh gitu ya. Berarti kami punya masalah dengan temanmu. Iya, Pak. Sebenarnya sudah lama menjadi beban bagi saya. Cuma saya takut menyampaikan kepada teman saya, Pak. Nanti mereka marah kepada saya. Oh, kalau ada masalah, Nak Fadlia bisa cerita sama Bapak. Nanti Bapak akan membantu mencari solusinya. Iya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Namun sebelum Nak Fadlia menceritakan kepada Bapak, kira-kira apa harapan atau keinginan Nak Fadlia? Oh, iya, Pak. Sebenarnya saya ingin sekali berkumpul dan belajar bersama dengan mereka seperti dulu lagi. Tadi kamu mengatakan malas bersama mereka teman-temannya dan itu menjadi beban bagi Nak Fadlia. Bisa ceritakan kepada Bapak apa penyebabnya? Begini Pak, selama ini setiap tugas yang diberikan saya yang mengerjakan, sementara teman-teman lain cuma menunggu pekerjaan dari saya untuk dicontek. Oh, begitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Setiap kali pekerjaan saya selesai, mereka datang meminta hasil kerja saya Pak untuk dicontek tanpa ada usaha sama sekali dari mereka. Dan kalau saya tidak berikan, mereka sering mengancam saya, Pak, sehingga saya sering menyendiri dan mengumpulkan tugas sendiri secara diam-diam. Oh, begitu ya. Nak Fadlia, dari apa yang Nak Fadlia ceritakan tentang perlakuan temanmu, Bapak sudah paham. Tapi Nak Fadlia juga harus sadari bahwa sebenarnya kamu punya kemampuan yang lebih dibanding dengan teman-temannya. Terbukti tugas-tugas yang kamu kumpul lebih bagus dibanding dengan mereka. Iya, Pak. Sebenarnya memang selama ini nilai tugas saya lebih bagus dibanding dengan teman-teman yang lain. Nak Fadlia, selain kemampuan kamu mengerjakan tugas secara mandiri, kira-kira kemampuan lain apa yang kamu miliki? Menurut saya sih Pak, selain mengerjakan tugas mandiri, saya juga bisa membimbing teman-teman, bisa menjadi tutor sebaya dalam mengerjakan tugasnya. Serta saya juga suka terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, Pak. Oh iya, dari kemampuan yang Nak Fadlia tadi sampaikan, eh, kira-kira kemampuan yang mana yang bisa menyelesaikan masalahnya? Saya bisa, Pak, membimbing teman-teman saya menjadi tutor sebaya dalam mengerjakan tugasnya, Pak. Yakin kamu bisa? Iya, Pak. Tapi kalau saya punya kendala, Bapak bantu kan? Iya, Bapak akan membantu dan mendampingi selama Nak Fadlia membimbing temannya. Kalau begitu, kapan rencananya akan dilaksanakan? Saya akan melaksanakan setiap ada tugas yang diberikan sama Bapak dan Ibu guru di kelas dengan terlebih dahulu mengajak teman untuk mendiskusikan tugas yang akan dikerjakan, Pak. Bagus sekali rencananya Nak, tapi tetap semangat ya belajar bersama temannya. Semoga lancar dan sukses selalu. Terima kasih, Pak.
Silakan Ibu pengamat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami tadi telah menyimak proses coaching antara Koci Pak Kasmir dan Bu Andi Fadlia sebagai Koci. Sebenarnya secara keseluruhan kalau menurut saya unsur-unsur dari Tirta sudah masuk dalam percakapan ini. Mungkin cuman sedikit tambahan di bagian terakhir itu saat bagian tanggung jawab ya. Itu kan bagaimana seorang coach menggali komitmen dari coachnya, terus mungkin ada satu poin diminta si coach menjabarkan kembali rencana yang akan dilakukan dari awal percakapan tadi, kemudian meminta kepada coach siapa yang akan membantu dia dalam menjalankan komitmen, siapa yang bisa membantu dia supaya tanggung jawabnya nanti bisa terlaksana. Tapi saya kira untuk keseluruhan kalau menurut saya sudah bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya tanggapi sedikit? Iya. Jadi berdasarkan masukannya Ibu Sri Rahma, komitmen untuk membantu, siapa yang akan membantu sesuai dengan rencananya, itu memang sebenarnya di sini itu memang secara tidak langsung tidak nampak, tetapi itu secara tersirat itu nampak. Di situ kan iya Pak, kalau saya punya kendala, Bapak bisa bantu kan? Berarti itu kan menunjukkan orang yang bisa membantu, termasuk dengan rencananya saya mengajak teman-teman untuk mendiskusikan, berarti itu juga temannya itu juga adalah orang yang bisa membantu untuk menyelesaikan rencana-rencananya. Ya. Saya kira demikian, Bu. Ini Bu Sri Rahayu lagi ada Bu masukan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini alhamdulillah kita masih bersama-sama dalam rangka praktik coaching, yang mana praktik coaching yang akan kita diskusikan hari ini adalah praktik coaching kasus kedua. Jadi saya bacakan dulu kasusnya. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Pada kesempatan ini yang menjadi coach itu adalah Andi Fadlia, kemudian coach Ibu Sri Rahayu, dan pengamat Pak Kasmir bersama dengan Bu Sri Rahmawati. Kami akan mulai. Silahkan Bu Sri. Selamat siang Bu. Apakah saya bisa meminta waktu istirahat Ibu sejenak? Oh iya, ada apa Nak Sri? Dengan senang hati Ibu akan membantumu. Apa yang Anak Sri akan ceritakan? Terima kasih Bu Lia. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman mengikuti pelajaran di suatu mata pelajaran Bu, karena merasa diperlakukan tidak adil ketika mengikuti pelajaran. Jadi, apa yang Ibu bisa bantu untuk menyelesaikan masalah kamu, Nak? Membantu ketidaknyamanan kamu belajar dalam kelas, dan dari diskusi ini, apa yang Sri ingin capai? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu, dan saya ingin guru ini memperlakukan saya dengan adil.
karena saya ingin mengetahui apa yang harus saya lakukan agar dapat mendapatkan perlakuan yang sama dengan teman-teman saya. Coba sekarang kamu ceritakan apa yang menjadi masalah kamu. Begini Bu, ada guru mata pelajaran B membuka les privat. Semua teman-teman saya mengikuti les, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman dan merasa perlakuan guru tersebut tidak adil kepada saya. Sekarang, Ibu ingin bertanya kepada Sri, apa yang membuatmu merasa tidak diperlakukan dengan adil? Setiap ada teman yang ikut les dan disuruh untuk mengerjakan soal di papan tulis, ibu guru ini selalu berkata, beginilah contoh teman kalian yang mengikuti les. Saya merasa di sini malu, Bu. Apalagi yang kamu rasakan? Silahkan kamu ungkapkan semua. Saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan oleh guru tadi juga tidak adil. Teman-teman yang mengikuti les privat mendapatkan nilai yang lebih baik, sedangkan saya yang tidak mengikuti les privat tidak mendapatkan nilai yang lebih baik. Oh, jadi Sri ini mempunyai dua masalah, yaitu merasa tidak nyaman di kelas karena sering mendapatkan sindiran karena tidak mengikuti les, dan pemberian nilai yang tidak adil pada temannya yang mengikuti les, sedangkan Sri tidak mengikuti les. Iya, Bu. Sekarang, Ibu mau bertanya, mengapa Nasri merasa bahwa guru tadi menyindir Sri pada saat pembelajaran? Seperti yang saya katakan tadi, Bu, bahwa setiap ada teman yang ikut les dan disuruh untuk mengerjakan soal di papan tulis, ibu guru ini selalu berkata, beginilah contoh teman kalian yang mengikuti les. Saya merasa disindir dan malu, Bu. Ya, Ibu paham. Selain itu, adakah pernyataan lain tersebut, guru tersebut yang membuat Sri merasa disindir? Tidak ada sih, Bu. Cuma saya merasa bahwa perkataan ibu guru tadi menyindir saya. Walaupun sebenarnya mungkin bukan untuk saya sih, Bu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana cara kamu mengatasi perasaan kamu tadi? Usaha apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya belum memiliki usaha yang lain, Bu. Saya ingin sekali bertanya kepada guru yang bersangkutan, apakah pernyataan tersebut ditujukan kepada saya? Mengapa kamu tidak menanyakannya langsung? Apa karena gurunya galak? Gurunya tidak galak, Bu. Dia guru yang sangat baik dan perhatian kepada siswanya. Oke, kalau begitu kamu bisa menanyakan langsung kepada guru yang bersangkutan. Karena kalau kita lebih terbuka, penyelesaiannya pun pasti akan lebih secara kekeluargaan. Baiklah, Bu. Kalau begitu, saya akan bertemu dengan guru tadi dan menyampaikan keluh kesah saya selama ini. Lalu, bagaimana dengan pemberian nilai tadi, Bu? Oke, kalau begitu Ibu mau tanya lagi, mengapa kamu berpikiran bahwa guru tadi tidak adil dalam memberikan nilai? Kamu merasa bahwa nilai kamu lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman kamu yang mengikuti les? Begini, Bu. Sejak dari SD, saya sangat gemari pelajaran ini dan selalu mendapatkan nilai yang tinggi. Tugas dan ulangan harian pun saya kumpulkan dan saya kerjakan dengan baik. Saya sudah berusaha dengan sangat keras, Bu. Tapi mengapa nilai saya lebih rendah dibandingkan teman-teman saya yang ikut les? Pada saat kamu merasa guru tadi tidak adil, apa usaha yang sudah kamu lakukan untuk mengecek kebenaran penilaian tersebut? Saya tidak melakukan apa-apa, Ibu. Saya hanya menduganya saja. Oke. Apakah kamu tidak pernah berdiskusi dengan guru tersebut mengenai tugas dan hasil ulangan kamu itu? Ataukah membahas soal yang sudah diberikan oleh guru yang bersangkutan? Apakah kamu memang hanya mendapatkan nilai yang rendah ataukah pemberian nilainya yang kurang adil? Sebenarnya saya belum pernah bertanya atau mengklarifikasi jawaban dan tugas saya, karena saya merasa hasil saya lebih baik dari teman-teman yang lain.
Oke, Ibu sangat paham dengan apa yang kamu rasakan. Sekarang, Ibu mau menanyakan, kira-kira peluang solusi yang Nak Sri miliki untuk mengatasi permasalahan tersebut apa saja? Saya akan mencoba menanyakan hasil pekerjaan saya selama pembelajaran. Apakah memang kurang tepat, dan saya akan mencoba mendiskusikannya dengan permasalahan kurang nyaman tadi, Bu. Saya juga akan bertanya dan mengkonfirmasi apakah jika mengikuti les akan mempengaruhi nilai. Ya, Ibu sangat setuju. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Apa yang menjadi kekuatan kamu sehingga kamu merasa yakin bahwa kamu dapat mendapatkan nilai tinggi walaupun tanpa melakukan tes? Saya sangat senang membaca dan belajar, Bu. Saya selalu mencatat dan membuat kesimpulan dari pelajaran yang diberikan. Saya menonton video di YouTube yang saya anggap sulit, pelajaran yang saya anggap sulit untuk dipahami, membuat catatan refleksi pelajaran, dan selalu berlatih soal-soal di buku yang diberikan setiap sore. Wah, bagus sekali itu, Sri. Namun, sekarang sejak pandemi, orang tua saya mengalami kesulitan keuangan, Bu, dan harus mencari nafkah tambahan untuk menjual nasi kuning setiap sore sampai malam hari. Saya ikut membantu mereka berjualan, sehingga terkadang saya tidak dapat lagi berlatih soal-soal itu di waktu sore. Pada malam harinya, saya merasa lelah sehingga tidak dapat mengulang pembelajaran pada malam hari. Apakah kegiatan membantu orang tua tadi itu mempengaruhi cara belajar kamu, Nak? Iya, Bu, sedikit berpengaruh karena waktu belajar saya menjadi terbatas. Oh, mungkin karena masalah itu ya, Bu, sehingga prestasi belajar saya Mungkin sebaiknya kamu menanyakannya dulu ke guru yang bersangkutan. Apakah nilai kamu rendah karena hasil belajar kamu yang menurun, ataukah karena belajar kamu yang sekarang ini kurang efektif karena membantu orang tua? Betul sekali, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya semakin semangat untuk menanyakan hal tersebut kepada guru yang bersangkutan. Oke, jadi apalagi usaha yang ingin kamu lakukan? Saya akan belajar di sela-sela saya membantu orang tua saya berjualan. Saya akan belajar dengan menggunakan video YouTube, karena pelajaran dapat lebih saya pahami jika menggunakan video. Karena tempat berjualan saya menyediakan jaringan WiFi yang memadai, Bu. Oke, bagus sekali, Nak Sri. Selain itu, kamu dapat mendownload materi yang kamu anggap penting. Nanti setelah kamu di rumah, kamu bisa melihatnya kembali pada saat offline. Wah, betul sekali itu, Bu. Selain itu, apalagi yang bisa membantu kamu dalam belajar? Saya akan meminta bantuan teman atau sahabat saya Kasmir yang mengikuti les. Saya akan mencatat materi dan pelajarannya pada saat berjualan dan meminta Kasmir untuk menjelaskan materinya untuk saya, karena Kasmir juga sangat pintar, Bu, untuk pelajaran itu. Karena untuk mengikuti les, orang tua saya tidak punya uang, Bu. Oke, saya sangat paham dengan perasaan kamu. Jadi, apa rencana kamu untuk mencapai tujuan yang tadi kamu kemukakan itu, Nak? Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut, Bu, menceritakan mengapa saya tidak mengikuti les, dan saya akan mengkonfirmasi ke guru yang bersangkutan hasil belajar yang telah saya capai. Apakah karena saya tidak mengikuti les, ataukah memang karena cara saya yang menurun hingga nilai saya pun rendah. Saya akan mendownload video materi yang kurang saya pahami dan menontonnya ketika berjualan dan pada saat saya pulang ke rumah. Jika masih ada yang belum saya pahami, saya akan meminta bantuan Kasmir untuk menjelaskannya kepada saya.
Iya, wah bagus sekali rencana kamu itu, Nak. Sekarang komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana yang telah kamu kemukakan tadi? Secepatnya saya akan bertemu dengan guru yang bersangkutan, Bu. Mungkin hari Senin ketika beliau berada di sekolah. Saya juga akan belajar lebih giat lagi, Bu, agar nilai saya lebih baik dan materinya bisa lebih saya pahami. Ya, bagus sekali, Nak. Tapi sekarang siapa yang membantu kamu dalam menjalankan komitmen kamu itu? Saya akan meminta bantuan teman saya Kasmir, Bu, untuk mengingatkan saya untuk bertemu dengan ibu guru mata pelajaran tadi. Ya, sangat bagus, Nak. Karena permasalahan kita selesaikan bersama-sama, hasilnya pasti akan lebih ringan. Pemecahan masalah atau solusinya pun pasti akan lebih baik. Terima kasih banyak Bu Guru Lia atas bantuan saran dan waktunya hari ini. Sama-sama, Nak Sri. Semoga bisa membantu dalam menyelesaikan masalah yang kamu hadapi sekarang ya. Ya, sangat lega dan nyaman sekali telah berbagi kepada Ibu. Jangan sungkan-sungkan. Ketika mengalami permasalahan, kamu bisa menceritakannya lagi kepada ibu. Oke. Terima kasih. Itulah tadi contoh yang kami lakukan, teknik coaching yang kita telah praktekkan. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Pengamat, Ibu Sri Rahmawati dan Pak Kasmir. Terima kasih banyak kepada Coach Bu Andi Fadlia dan coachnya Bu Andi Fadlia dan coachnya Bu Sri Rahayu. Jadi dari proses coaching tadi, saya kira sudah tergambar dari kegiatan unsur-unsur Tirta. Mungkin saya hanya sedikit ingin menanggapi di bagian percakapan coach pada saat ini, mengapa kamu tidak menanyakan langsung? Ini nih, coach. Oke, kalau begitu kamu bisa menanyakan langsung ke guru yang bersangkutan. Saya mungkin ada saran, bagaimana kalau coachnya menggiring saja pertanyaan terbuka sehingga ide untuk menanyakan langsung ke guru bersangkutan ini muncul dari coachnya sendiri. Bukan kita yang memberikan solusi untuk itu. Dari pertanyaan terbuka yang kita berikan, muncul ide dari si coach, oh iya, saya akan menanyakan langsung ke guru yang bersangkutan. Jadi mungkin itu saja, kayaknya hal yang seperti ini dia berulang 2 kali ya. Di bawah juga. Mungkin seperti itu. Terima kasih Terima sarannya kasih. Ibu Sri. Nanti kita akan memperbaiki kalau misalnya ada yang kurang dalam praktik kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Rahayu dan saya bersama teman kelompok akan melakukan praktek coaching untuk kasus 2. Dalam hal ini saya sebagai coachnya, kemudian yang menjadi coach itu adalah Ibu Sri Rahmawati, kemudian pengamatnya adalah Pak Kasmir dan Ibu Andi Fadlia. Untuk kasus 2 ini, kasusnya yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les private dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les tersebut, kecuali murid tersebut. Kemudian murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak tepatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Baiklah, kami akan mulai. Silakan Ibu Sri Rahmah.
Permisi Bu, apa Ibu lagi sibuk hari ini? Oh, silakan masuk Nak Rahma. Tidak kok, Ibu sedang tidak sibuk. Ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, saya memang butuh seseorang untuk mengajar saya Bu. Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan saya. Oke, apa nih yang bisa Ibu bantu? Dan kira-kira apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi Bu dari masalah saya. Baiklah kalau begitu. Coba kamu ceritakan apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi begini Bu, sebenarnya ada seorang guru mata pelajaran yang membuat saya tidak nyaman Bu dalam belajar. Oh iya? Dalam mata pelajaran apa? Dan apa kira-kira yang membuatmu merasa tidak nyaman? Coba kamu jelaskan kepada Ibu. Begini Bu, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru bahasa Inggris saya Bu. Selain itu, guru tersebut selalu menyindir saya karena saya tidak ikut les privat di kelasnya Bu. Jadi saya merasa kalau nilai yang diberikannya itu tidak adil Bu jika dibandingkan dengan teman-teman saya yang ikut les privat. Mereka mendapat nilai yang lebih tinggi daripada saya. Oh, begitu. Jadi, kamu merasa tidak nyaman karena kamu menganggap guru tersebut memperlakukanmu tidak adil dibandingkan teman-teman yang lain yang ikut di les privatnya. Dan kamu juga selalu mendapat sindiran. Iya Bu, seperti itu. Oh, kalau begitu, Ibu ingin tahu sebenarnya apa alasan kamu untuk tidak ikut pada les private tersebut? Saya tidak ikut les privat Bu karena sebenarnya orang tua saya kan tidak ada biaya Bu. Di samping itu saya juga harus membantu orang tua saya berjualan Bu setelah pulang sekolah. Wah, begitu rupanya. Jadi, kalau Ibu simpulkan, kamu sebenarnya tidak mengikuti les private bukan karena kamu tidak mau, tapi karena kamu tidak punya biaya dan waktu untuk mengikutinya. Iya Bu, seperti itu, benar sekali Bu. Oke, ada lagi kira yang membuatmu merasa tidak nyaman di kelas? Sepertinya tidak ada Bu, hanya itu saja. Baiklah. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, berdasarkan hasil diskusi kita tadi, apa yang kamu lakukan nanti? Nah, itulah Bu, saya bingung karena sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. Nah, dari beberapa hal tersebut, kira-kira hal apa yang ingin kamu lakukan terlebih dahulu? Mungkin saya ingin menemui ibu guru yang bersangkutan Bu, dan saya mencoba menjelaskan kepada beliau agar saya dapat merasa nyaman di kelas yang saya ajarkan. Terus saya akan meminta kepada ibu guru agar saya bisa di les privat 1 kali dalam seminggu saja Bu, karena itulah kebutuhan saya. Wah, keren sekali. Itulah langkah-langkah yang tepat untuk kamu lakukan, sayang. Ibu senang sekali dengan pencapaian diskusi kita hari ini. Nah, selanjutnya, Nak, kira-kira apa komitmen kamu sehingga apa yang kamu lakukan nantinya berjalan dengan baik? Mungkin setelah pulang sekolah besok Bu, saya akan menemui ibu guru bahasa Inggris. Kemudian saya akan menyampaikan kendala saya, terus sekaligus menanyakan apakah beliau bisa menerima saya les privat dalam waktu yang hanya 1 kali dalam seminggu, sesuai kemampuan saya Bu. Bagus. Kira-kira siapa yang bisa membantu dalam menjalankan rencanamu ini? Orang tua saya Bu.
Saya akan menyampaikan hal ini kepada orang tua saya begitu saya tiba dari rumah dan minta dukungan agar saya dapat mengikuti les tersebut. Nah, itulah ide yang sangat baik. Nah, saya yakin kamu bisa menjalankan rencana itu dengan baik. Apabila kamu menemukan kendala, kamu bisa menghubungi ibu kembali. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas bantuan. Demikianlah tadi coaching yang dari saya dan teman-teman. Terima kasih untuk pengamat mungkin harapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Setelah tadi menyimak apa praktik coaching yang disampaikan oleh kami Ibu Sri Rahayu dengan Ibu Sri Rahmawati, tentunya karena ini adalah proses belajar, tentu masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Namun demikian, pada intinya bahwa apa yang telah percakapan yang telah dilakukan itu menurut kami itu sudah termuat bagian-bagian daripada tirta, yaitu tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Namun demikian tadi di situ dari percakapannya saya bisa menyimak bahwa kuncinya atau siswa yang dihadapi ini sebenarnya adalah siswa yang aktif, karena dia sendiri yang datang langsung menyampaikan persoalannya kepada gurunya. Yang menjadi soal nanti di kemudian hari kita mendapatkan kasus seperti ini kalau misalnya siswa itu adalah siswa yang tertutup, artinya masalahnya dia pendam, tetapi dia tidak mengungkapkan ke ini. Oleh karena itu perlu mungkin kemampuan dari kita sebagai coach untuk melihat persoalan anak-anak yang mengalami hal seperti itu, mungkin misalnya murung atau kamu menyendiri atau seperti apa. Saya kira demikian, Bu, tanggapan dari saya. Iya, betul. Ya, betul sekali, Pak. Jadi ini kebetulan siswanya siswa aktif karena dia sendiri yang mendatangi gurunya. Jadi nanti barangkali kita juga harus memiliki cara sendiri untuk mendekati siswa yang menurut kita itu dia tertutup tapi memiliki masalah. Jadi barangkali di sini yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi dulu siswa tersebut. Kebetulan sekarang kan masa daring juga, jadi kalau misalnya di sekolah itu barangkali yang tidak pernah ikut atau yang tidak pernah aktif belajar daring itu yang perlu kita cari tahu. Kemudian kita bisa berikan coaching seperti ini. Jadi terima kasih banyak Pak Kasmir atas tanggapannya. Berikutnya Ibu Andilia mungkin ada tanggapan? Aman. Ya, saya rasa seperti itu. Tidak ada tanggapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan untuk kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan membawakan kasus 3. Saya Sri Rahmawati selaku coach, kemudian Pak Kasmir selaku coachi dan pengamat Ibu Sri Rahayu dan Ibu Andi Fadliyah. Sebelum memasuki ke proses coaching, saya akan membacakan kasusnya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut,
rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Kalau begitu kami akan mulai. Bagaimana Pak Kasmir sebagai coach sudah siap? Siap, silakan. Oke. Sepertinya Pak Kasmir lagi kurang semangat hari ini. Lagi ada masalah ya Pak? Iya Bu, saya lagi bingung nih. Apa yang membuat Pak Kasmir bingung? Kalau tidak keberatan, Bapak bisa bercerita kepada saya. Saya memang butuh teman ngobrol Bu. Bapak bisa bercerita kepada saya. Apa yang sedang Bapak alami? Gini Bu, kemarin saya disupervisi oleh ibu pengawas. Nah, dalam proses supervisi, ibu pengawas mendapatkan saya tidak menggunakan buku tes dalam pengajaran. Kemudian beliau memperingatkan saya agar menggunakan buku tes dalam proses belajar mengajar. Tapi saya kurang sependapat Bu dengan beliau karena saya sudah menggunakan sumber-sumber belajar yang lebih menarik. Dan saya menyampaikan kepada ibu pengawas jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun saya tidak menggunakan buku teks. Ternyata apa yang saya ungkapkan membuat beliau tersinggung dengan ucapan saya dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah. Dan baru-baru ini saya dipanggil oleh kepala sekolah dan mendapat teguran. Jadi saya bingung Bu, apa salah saya jika tidak menggunakan buku tes dalam mengajar? Jadi kebingungan Pak Kasmir itu karena proses supervisi kemarin ya. Iya. Pengawas, ya. Jadi Bu Pengawas mengingatkan Bapak agar Bapak menggunakan buku tes saat PBM, begitu ya Pak? Iya. Dan Pak Kasmir merasa tidak perlu menggunakan buku teks karena Bapak sudah menggunakan sumber-sumber belajar lain yang tetap mengacu pada kurikulum. Oh ya Pak, masalah ini membuat Bapak khawatir ya? Iya. Dari percakapan nanti, Bapak ingin mendapatkan apa dari percakapan ini? Oh iya Bu, saya sangat ingin mendapatkan kejelasan seberapa penting penggunaan buku teks dalam proses belajar mengajar. Dan setelah saya menyampaikan, saya juga bisa berharap bisa lebih efektif dalam melaksanakan proses pengajaran di kelas Bu. Oke, jadi Pak Kasmir ingin lebih baik lagi atau lebih efektif lagi dalam proses belajar mengajar ya, agar mengajarnya lebih efektif dan sepertinya Bapak masih bingung seberapa penting buku teks dalam pembelajaran. Selama ini Bapak sama sekali tidak pernah menggunakan buku teks ya? Sebenarnya sih dalam mengembangkan sumber belajar, saya tetap berpatokan pada buku teks dan saya padukan dengan sumber-sumber yang lain, Bu. Hanya saja memang tidak memfokuskan buku teks sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang saya lakukan. Gitu ya, Pak. Jadi sebenarnya buku teks tetap Bapak gunakan, tapi secara tidak langsung. Terus Bapak sudah padukan buku teks itu dengan sumber belajar yang Bapak kembangkan ya Pak? Iya. Jadi selama ini jika Bapak mengajar, peserta didik Bapak pakai buku apa? Saya sih tidak pernah membatasi siswa harus pakai buku yang mana, selama buku itu sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Silakan digunakan. Jadi semua peserta didik punya buku ya Pak? Tidak juga. Ada peserta didik yang punya beberapa buku, tapi ada juga yang sama sekali tidak punya. Jadi ada yang tidak punya buku. Lalu bagaimana Pak Kasmir mengatasi hal itu? Makanya saya gunakan sumber-sumber belajar yang lain, Bu. Saya tetap mengacu pada kurikulum. Misalnya saya menggunakan PowerPoint ataupun menggunakan media atau sumber yang berasal dari internet.
Wah, 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 wah. Sebenarnya Bapak ini sudah luar biasa ya Pak, sudah menyiapkan sumber belajar yang kekinian. Pasti peserta didik Bapak nanti tambah semangat belajar. Mereka bisa mengunggah materi dari internet maupun media lain. Tapi gini Pak, kira-kira bagaimana kalau ada peserta didik yang ingin belajar mandiri di rumah Pak, tapi mereka tidak punya buku teks atau buku penunjang lain. Nah, parahnya lagi Pak, mereka tidak punya kuota dan tidak bisa mengakses materi dari internet seperti sumber yang biasa disajikan oleh Bapak. Bagaimana tuh Pak? Oh iya Bu ya, hal itu tidak pernah terpikirkan oleh saya. Karena selama ini saya menganggap semua peserta didik bisa mengakses internet di rumahnya. Tapi jika memang itu terjadi, kasihan juga anak-anak ya. Ya Pak, kasihan. Nah kalau begitu, kira-kira apa yang bisa Pak Kasmir lakukan agar proses belajar mengajar Pak Kasmir lebih efektif dan bisa mengatasi jika peserta didik tidak punya buku penunjang dan kehabisan kuota, artinya mereka bisa belajar mandiri di rumah, Pak. Iya Bu, saya akan mencoba meminjamkan buku kepada peserta didik di perpustakaan. Itu kan banyak buku teks yang tersedia Bu. Iya Pak ya, di perpustakaan memang banyak sekali buku teks. Selain itu, kira-kira apa lagi Pak? Ya, saya juga akan mencoba mengembangkan dan menggunakan sumber-sumber yang belajar yang lain, Bu. Oke Pak Kasmir. Jadi dari percakapan kita tadi Pak Kasmir, menurut Bapak, apakah penggunaan buku teks itu penting dalam proses belajar mengajar? Oh iya Bu, baru saya sadari ternyata buku teks itu penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Karena dengan buku teks, peserta didik memiliki pegangan dalam belajar yang bisa digunakan kapanpun dan dimanapun mereka butuhkan. Dan peserta didik bisa mengulang atau belajar mandiri di rumah. Jadi sekarang apa yang Pak Kasmir akan lakukan agar bisa lebih efektif dalam proses belajar mengajar Bapak di kelas? Saya akan meminjam buku teks di pelajaran dan membagikannya kepada peserta didik. Dalam kegiatan belajar, peserta didik dapat mengacu pada buku teks, ditambah lagi dari sumber-sumber yang lain, sehingga menunjang dalam pemahaman materi yang saya berikan nantinya. Oke, begitu ya Pak Kasmir. Jadi kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Bapak tersebut? Terus kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak? Oh iya Bu, setelah ini saya akan bertemu dengan petugas pustakawan untuk menyediakan buku tes yang saya butuhkan. Lalu saya akan meminta ketua kelas yang saya ajar untuk berkoordinasi dengan pustakawan untuk mengambil buku dan membagikan kepada teman-temannya di kelas. Wah, rencana yang matang, Pak. Semangat ya, Pak. Semoga Bapak tidak bingung lagi. Semoga PBM-nya tambah lancar ya, Pak. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Sama-sama, Pak. Demikianlah tadi coaching antara sama guru ya dan rekan sejawat untuk mengatasi kasus ketiga. Setelah proses ini mungkin dari ibu-ibu pengamat ada yang mau ditanggapi, silahkan. Ya, terima kasih banyak. Saya rasa tanggapan yang tidak ada tanggapan yang dalam hal ini, karena menurut saya keempat penunjang dalam Tirta itu sudah tercakup semua di dalamnya, baik itu tujuannya, identifikasi, kemudian
apa rencana aksinya, serta bagaimana cara bertanggung jawab itu sudah tertuang semua di dalam percakapan yang telah Ibu Sri dan Pak Kasmir lakukan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Andi Fadlia. Masih ada tanggapan lain? Cukup. Terima kasih banyak. Penyelesaian untuk kasus ketiga melalui proses coaching kami. Selanjutnya kami akan beralih ke anggota kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.